Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, Halo News akan menyampaikan informasi mengenai dua momen tepat honorer berteriak soal sistem kontrak P3K. Bu Heti pernah lantang. Dan berikut informasi lengkapnya. Jutaan honorer mendapatkan dua momen yang tepat untuk berteriak menyuarakan aspirasi soal sistem kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pertama, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dirjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengaku sudah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB agar masa kontrak P3K guru ditiadakan. Profesor Nunuk menyatakan dirinya masih tetap memegang teguh usulan itu dan terus berupaya agar disetujui oleh Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Saya berharap masa kontrak kerja untuk guru P3K ditiadakan saja, kata Dirjen Nunuk pada hari Selasa tanggal 2 Januari lalu. Profesor Nunuk yang merupakan pejabat pemerintah sudah berani blak-blakan memperjuangkan agar para guru P3K bisa bekerja tenang, tidak dirundung rasa cemas tahunan karena khawatir kontrak tidak diperpanjang. Saya tetap berharap masa kontrak kerja untuk guru P3K ditiadakan saja, kata Dirjen Nunuk. Jutaan honorer yang nantinya dijanjikan diangkat menjadi P3K perlu ikut berbaris rapat di belakang Profesor Nunuk menyuarakan hal yang sama. Bukan hanya guru honorer, tetapi juga honorer di bidang kerja lainnya, termasuk para P3K yang sudah ada harus kompak. Kami mendukung penuh usulan Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk meniadakan kontrak kerja atau perpanjangan kontrak sampai pensiun, ungkap Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional atau HNAHN Provinsi Riau Eko Wibowo pada hari Selasa tanggal 2 Januari lalu. Eko sapa anak akrabnya, menilai sistem kontrak P3K tidak manusiawi. Sistem kontrak diibaratkan seperti honorer tetapi dengan kemasan berbeda. Dia mengatakan bahwa sistem kontrak P3K yang diberlakukan pemerintah daerah sangat tidak manusiawi karena membuat mereka tertekan. Masa kontrak 2, 3, dan 5 tahun merugikan aparatur sipil negara atau ASN P3K. Mereka tidak bisa menikmati kenaikan gaji berkala secara maksimal. Kami mendukung penuh usulan Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk meniadakan kontrak kerja atau perpanjangan kontrak sampai pensiun, ungkap Ekowi. P3K setara PNS lebih lemah dari buruh. Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN LPGSI, Heti Kustrianingsih juga pernah menyampaikan hal yang sama. Heti mengakui ketentuan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menempatkan P3K memiliki hak dan kewajiban setara dengan pegawai negeri sipil. Heti pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan DPR yang telah menyetarakan P3K dengan PNS karena statusnya sama-sama sebagai ASN. Namun Heti mengaku heran mengapa P3K yang sudah setara dengan PNS tetapi masih menggunakan sistem kontrak. Bahkan akan ada lagi jenis ASN baru yakni P3K part-time atau P3K paruh waktu. Heti menilai sistem kontrak jelas menempatkan P3K pada posisi yang lemah, berbeda dengan pegawai negeri sipil. Bahkan menurut Heti, P3K posisinya lebih lemah dibandingkan dengan buruh. Dia mengatakan buruh pada perusahaan swasta setelah melewati masa kontrak atau masa percobaan maka bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Bagaimana dengan P3K? Bahkan ada daerah yang memberi kontrak minimal 1 tahun. Setiap tahun harus perpanjangan kontrak lagi, kata Heti saat hadir sebagai pembicara di diskusi dialektika demokrasi dengan tema implementasi RUU ASN usai disahkan DPR di Press Room DPR Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Semoga diakomodasi di PP Manajemen ASN. Momen kedua yang tepat bagi para honorer dan P3K untuk menyuarakan aspirasi soal sistem kontrak P3K karena saat pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN. PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN nantinya mengatur segala hal teknis pengangkatan honorer jadi P3K, termasuk kriteria honorer apa saja yang akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan siapa saja yang hanya mendapatkan tiket P3K part-time atau per waktu. Jika memang pemerintah berniat menyetarakan P3K dengan PNS, maka wajar PP Manajemen ASN mengakomodir penghapusan sistem kontrak P3K, termasuk soal seragam yang tidak perlu lagi ada pembedaan. Pemerintah harus paham bahwa untuk lulus seleksi P3K juga bukan hal yang gampang, sejumlah tahapan seleksi harus dilalui sebagaimana sistem rekrutmen CPNS. Terlebih para honorer yang jadi P3K sudah punya pengalaman kerja kok masih pakai sistem kontrak. P3K masuk kategori aparatur negara tetapi sistem kontrak aneh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.